Makanan yang bergizi dalam bahasa Indonesia. Makanan yang bergizi. Penduduk Indonesia, terutama yang tinggal di desa-desa, banyak yang menderita kekurangan gizi. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sering mengalami kekurangan makanan, misalnya pada masa paceklik, atau karena kurang nafsu makan. Kedua, karena sering bahan makanan yang dimakan kurang bermutu. Sebab sebahagian zat-zat yang dibutuhkan tubuh sehat tidak ada atau kurang. Ketiga, sering juga karena akibat sakit usus, alat pencernaan, yang menghambat peresapan makanan, misalnya penyakit cacing atau sering mencret. Kekurangan gizi membawa banyak akibat jelek, terutama terhadap anak-anak balita, yaitu anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Anak balita yang mengalami kekurangan gizi akan mempunyai badan yang kecil, atau otak yang kurang berkembang. Kedua, akibat ini tidak dapat diperbaiki lagi dengan makanan bergizi setelah masa umur ini. Gizi yang diterima sebelum umur 5 tahun sangat mempengaruhi kekuatan dan besarnya tubuh dan kecerdasan otak. Selain daripada itu, anak-anak balita yang kurang gizi akan sering sakit dan badannya lemah. Anak-anak kecil, remaja, pemuda, bahkan orang dewasa juga dipengaruhi oleh makanannya. Kekurangan gizi akan mengakibatkan badan kurang berkembang, lemah dan mudah capek. Orang yang kurang gizi akan sering sakit, lesu, pucat dan kurang bergairah untuk berpikir atau belajar, dan mudah menyerah daripada berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang hidup. Dapat dibayangkan apabila masyarakat dalam satu desa umumnya mengalami kekurangan gizi, sudah pasti masyarakat itu tidak akan mempunyai semangat membangun dan untuk maju. Demikian juga bangsa yang rata-rata mengalami kekurangan gizi, maka akan mengancam segala usaha pembangunan. Oleh sebab sangat pentingnya gizi ini bagi kesehatan kita dan pembangunan negara, maka seharusnya kita memahami cara-cara yang tepat untuk makan makanan yang bergizi setiap hari. Dalam hal gizi, bahan makanan dapat dibagi dalam 4 golongan, yaitu golongan pertama ialah makanan pokok. Di Indonesia terdapat beberapa bahan makanan yang menjadi makanan pokok di daerah-daerah tertentu, misalnya beras, jagung, ubi, sagu, atau pisang. Dan untuk anak bayi tentu makanan pokok adalah ASI, air susu ibu. Ada kalanya makanan pokok terdiri dari 2 atau lebih dari antara bahan tadi. Semua macam makanan pokok tadi baik dan harus dimanfaatkan terutama sebagai sumber zat tenaga atau pembakar. Namun tidak ada yang lengkap. Sebab itu untuk mempertahankan kesehatan dan perkembangan atau pertumbuhan yang baik, maka semua bahan makanan pokok tadi perlu dilengkapi dengan sumber-sumber tambahan, yaitu zat-zat tertentu. Golongan makanan yang kedua ialah sumber tambahan zat tenaga atau zat pembakar. Dalam golongan ini yang terpenting ialah berbagai macam minyak atau lemak, misalnya minyak kelapa sebagai minyak goreng, santan atau mentega, dan minyak kacang dari kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang kecipir. Sumber lain untuk minyak ini juga lemak dari susu, daging, dan buah advokat. Seringkali gula dianggap sebagai sumber tenaga yang paling tepat, tetapi sebenarnya gula hanya baik untuk waktu singkat, kurang lebih 1 jam. Bahkan sebetulnya gula mempunyai beberapa segi negatif. Sebab itu, daripada gula, lebih baik dipilih sumber tenaga yang lain. Segi negatif daripada gula antara lain, gula dapat merusak gigi. Walaupun gula dapat menambah tenaga selama 1 jam, tetapi sesudah itu tenaga justru dikurangi dan badan menjadi lebih lesu. Golongan makanan yang ketiga ialah sumber tambahan zat pembangun. Untuk membangun rumah harus disediakan bahan-bahan bangunan yang cocok. Demikian juga tubuh manusia. Mulai dari permulaan perkembangan
Sejak dari kandungan ibu sampai menjadi dewasa, setiap manusia bertumbuh dan berkembang terus. Bahkan orang dewasa juga membutuhkan banyak zat pembangun untuk mengganti bagian-bagian yang diuraikan terus-menerus, seperti kulit dan bagian-bagian yang tumbuh, seperti rambut dan kuku. Begitu juga ibu-ibu yang sedang mengandung atau menyusui sangat membutuhkan zat pembangun sebagai bahan untuk pembentukan air susu dan anak dalam kandungan. Ada dua macam zat pembangun yang sangat penting, yaitu protein dan zat kapur. Sebahagian besar dari tubuh kita terdiri dari protein. Otot, otak, rambut, kulit, darah, jantung, hati, semuanya adalah protein. Semuanya itu membutuhkan banyak protein untuk perkembangan yang baik. Protein dapat diperoleh dari ikan, hewan atau tumbuh-tumbuhan. Daging, susu, dan putih telur mengandung banyak protein. Hasil tumbuhan yang paling tinggi kadar proteinnya ialah segala macam kacang, misalnya kacang kecipir, kacang hijau, kacang merah, kacang panjang, kacang tanah, kacang kedelai, termasuk tempe dan tahu. Semuanya ini harus diperhatikan untuk dijadikan makanan biasa, makanan sehari-hari. Banyak protein terdapat juga dalam daun ketela. Daun yang langsing ini sangat penting sebagai sumber protein pada masa kekurangan. Selain daripada yang disebut di atas, segala macam biji juga mengandung agak banyak protein. Itulah sebabnya beras dan jagung lebih lengkap daripada bahan makanan pokok yang lain. Bahan pembangun yang penting yang lebih adalah zat kapur. Kapur dibutuhkan untuk pembentukan pembuatan gigi, tulang dan darah serta air susu ibu. Sumber zat kapur yang paling baik ialah ikan kecil yang tulang-tulangnya dapat ditelan atau dicerna, misalnya ikan teri. Selain itu, zat kapur juga terdapat dalam susu dan beberapa jenis kacang, terutama kacang kedelai dan kacang kecipir. Golongan makanan keempat ialah sumber tambahan zat pelindung dan zat pengolah. Biasanya zat-zat ini disebut vitamin dan garam-garam. Vitamin-vitamin dan garam-garam dibutuhkan untuk mengolah makanan yang lain, serta melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Zat-zat ini terdapat dalam ikan, kuning telur, susu, daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Tetapi mutunya tidak sama. Ikan dan hasil ternak sangat baik, terutama hati. Hati ayam, hati sapi sangat penting sebagai sumber vitamin dan garam. Sayur-sayuran yang paling tepat sebagai sumber zat pelindung dan zat pengolah ialah yang warnanya hijau tua atau kuning. Misalnya kangkung, selada, sayur paku, petsai, ganemo, mostor, dan pepaya. Daun ketela, labu, dan wortel. Kacang-kacangan juga merupakan sumber yang sangat penting, baik daun, baik polong, ataupun bijinya. Sebetulnya segala macam biji mengandung vitamin-vitamin dalam kulitnya. Jadi boleh dikatakan jagung lebih bergizi daripada nasi putih, dan beras tumbuk lebih baik daripada beras giling yang sudah kehabisan kulitnya. Supaya kita tidak terlalu rugi, maka seharusnya kita memperhatikan cara yang tepat untuk menyiapkan sayur untuk dimakan. Sayur yang hendak dimasak sebaiknya dicuci dulu, sebelum diiris atau dipotong-potong. Kebiasaan mencuci sayur setelah diiris-iris adalah kurang tepat dan kurang baik, sebab ada bahaya bahwa semua vitamin dan garam akan hilang, larut dalam air cucian. Maka adalah lebih baik mencuci sayur lebih dulu, baru diiris-iris. Cara memasak sayur juga sebaiknya dimasak secukupnya saja. Cara yang paling tepat untuk memasak sayur ialah dengan cara tumis atau kukus. Maksudnya supaya vitamin-vitamin dan garam-garam tidak larut dan hilang dalam air. Kalau toh sayurnya harus dimasak atau direbus, airnya tidak boleh dibuang, melainkan dimanfaatkan sebagai sup. Buah-buahan yang paling baik sebagai sumber vitamin adalah yang warnanya kuning atau merah. Misalnya mangga dan pepaya yang sudah matang serta tomat.
Buah-buahan sangat penting sebagai sumber vitamin C, yang pada umumnya kurang terdapat dalam makanan yang lain, sebab sering dihancurkan oleh panas. Sumber-sumber yang baik untuk vitamin C adalah jambu biji, lemon, jeruk, mangga, pepaya, tomat, durian, dan nanas. Tetapi ingat, buah ini harus dimakan segar. Kalau dimasak, maka vitamin C-nya akan hilang. Akhirnya, untuk mendapatkan makanan yang bergizi cukup, maka kita harus memperhatikan bagaimana cara mengatur makanan setiap hari. Untuk itu perlu kita ketahui beberapa syarat, yaitu syarat pertama, setiap anggota keluarga harus mendapatkan makanan dari golongan makanan pertama, ketiga, dan keempat setiap hari. Dengan kata lain, makanan pokok harus dilengkapi dengan sumber protein dan sumber vitamin serta garam, termasuk vitamin C. Sebaiknya dicari berbagai macam bahan atau sumber bahan tambahan ini, dan ada lebih baik lagi apabila dimakan secara bergiliran. Misalnya hari ini makan kacang, besoknya ikan, dan lusa daun ketela, dan seterusnya. Demikian juga sebaiknya berbagai jenis sayuran. Syarat kedua, setiap orang yang bekerja keras harus menambah lagi makanan dari bahan makanan golongan pertama atau kedua. Syarat ketiga, setiap anak-anak balita, bayi di bawah umur 5 tahun, harus mendapat makanan tambahan dari golongan ketiga, yaitu protein dan zat kapur, yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh dan otaknya. Seandainya dalam keluarga bahan sumber tambahan protein kurang persediaannya, seharusnya anak-anak balita yang mendapat prioritas. Anak-anak balita ini harus mendapat protein lebih dulu, baru kakaknya, kemudian ibunya, dan terakhir bapak-bapak yang sudah dibentuk tubuhnya. Syarat keempat, setiap ibu-ibu yang hamil atau sedang menyusui anak harus selalu menambah makanan dari golongan ketiga dan keempat. Maksudnya supaya diutamakan, diistimewakan sumber protein, zat kapur, dan vitamin. Syarat kelima, setiap orang sakit atau orang yang baru sembuh dari sakit seharusnya menambah lagi makanan dari golongan keempat, yaitu sumber-sumber vitamin dan garam, termasuk buah-buahan sumber vitamin C. Syarat keenam, setiap anak-anak remaja yang sedang berkembang pesat harus menambah makanan sumber bahan pembangun, baik protein maupun zat kapur. Demikianlah beberapa petunjuk untuk mengatur makanan yang bergizi. Marilah kita bijaksana dalam hal mengatur makanan untuk keluarga kita, supaya kita dapat menjadi sehat, kuat, cerdas, dan bergairah untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Kesuburan tanah dalam bahasa Indonesia. Kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah salah satu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi para petani. Banyak kebutuhan hidup manusia berasal dari tanah, melalui tumbuh-tumbuhan. Tanah merupakan modal utama bagi petani-petani, tetapi tanah yang tidak subur atau kurus tentu tidak banyak gunanya. Tanah yang kurus tidak akan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya makanan. Banyak tanah subur di Indonesia yang telah hilang kesuburannya akibat disalahgunakan. Namun demikian, tanah ini dapat dipulihkan kembali, asalkan diolah dengan bijaksana. Begitu juga tanah-tanah yang masih subur tetap dapat dipertahankan kesuburannya. Untuk itu, prinsip-prinsip pengawetan tanah harus difahami dan betul-betul dilaksanakan dengan baik. Prinsip-prinsip pengawetan tanah tersebut cukup sederhana, tetapi sangat penting dan berfaedah. Ada dua faktor yang menentukan kesuburan tanah, yaitu pertama, susunan tanah, dan kedua, tersedianya garam-garam makanan tanaman dalam tanah. Susunan tanah yang dibutuhkan supaya tanah subur ialah jaringan yang longgar atau gembur. Dengan kata lain, tanah yang tidak terlalu padat supaya air hujan dapat dengan mudah merembes ke dalam tanah, dan udara dapat beredar dengan lancar sehingga akar tanaman dapat menembus tanah.
Tetapi ingat, susunan tanah yang baik dapat dengan mudah dirusak, misalnya akibat injakan ternak atau binatang, manusia atau alat-alat beroda berat. Begitu juga pukulan tetesan air hujan dapat merusak susunan tanah lapisan atas. Mencakul tanah terlalu sering juga akan merusak susunan tanah. Dan yang paling jelek adalah pengundulan tanah dengan penebangan tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumput yang terus-menerus, sehingga bahan perekat atau lem dalam tanah menjadi kurang atau hilang. Kalau lem tanah kurang, maka susunan tanah yang baik tidak dapat dipertahankan. Untuk mempertahankan susunan tanah yang baik, kita harus melindungi permukaan tanah dengan tanaman serta sisa-sisa tanaman, dan mencangkul tanah secukupnya saja. Demikian juga jangan dibiarkan ternak berkeliaran. Dan yang paling penting, kita harus mempraktekkan prinsip, makin banyak tumbuhan, makin baiklah susunan tanah. Sedangkan untuk susunan tanah yang sudah rusak, kita dapat memperbaikinya kembali dengan menambah pupuk alam, seperti pupuk kandang, kotoran ternak, atau dengan sisa-sisa tanaman, misalnya daun-daunan, batang-batang yang mudah dan kulit buah, atau dengan meningkatkan penanaman tanam-tanaman, terutama segala jenis kacang-kacangan. Faktor kedua yang menentukan kesuburan tanah ialah persediaan garam-garam atau zat-zat makanan tanaman dalam tanah. Sebagaimana dengan manusia, tanaman juga membutuhkan makanan untuk hidup dan bertumbuh. Tanaman atau tumbuhan mengisap beberapa macam garam dari dalam tanah melalui akar-akarnya. Kalau salah satu macam garam kurang persediaannya, maka tanah itu kurang kesuburannya. Walaupun garam-garam yang lain cukup, biasanya persediaan garam-garam ini dalam tanah agak terbatas. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati supaya garam yang ada tidak lekas hilang dari tanah. Ada beberapa kemungkinan garam-garam makanan tanaman ini dapat keluar dari dalam tanah. Misalnya air hujan yang mengalir melalui saluran-saluran kecil dalam tanah dapat melarutkan garam-garam tadi, kemudian membawanya sampai pada mata air atau sumur. Dapat juga akibat erosi. Erosi berarti pengkikisan lapisan tanah bagian atas, permukaan tanah oleh air atau angin. Justru lapisan tanah bagian atas itulah yang mengandung banyak garam-garam makanan tanaman. Selain daripada itu juga, banyak garam keluar dari tanah lewat tanaman itu sendiri. Dan biasanya tanaman-tanaman justru merupakan saluran kehilangan garam yang paling menonjol. Tanaman-tanaman mengisap garam-garam atau zat makanan dari dalam tanah lewat akar-akar. Kemudian garam-garam itu disimpan dalam bagian-bagian atas, terutama dalam daun, buah, biji, dan bagian-bagian lain yang muda. Dan apabila panen diambil, maka sangat besar kemungkinan garam-garam dalam panen itu hilang dari tanah. Demikian juga bila tumbuhan dimakan ternak, atau bagian-bagian tanaman dibuang, sudah pasti garam yang dikandungnya akan hilang. Tetapi yang besar kerugiannya ialah akibat pembakaran tumbuh-tumbuhan, baik hutan atau ladang. Apabila tumbuh-tumbuhan dibakar, akan menghasilkan asap dan abu. Sebagian garam yang ada dalam tumbuhan tadi akan menjadi abu, dan ini dapat dikembalikan pada tanah asal abu itu tidak hanyut oleh angin atau air. Tetapi sebagian garam yang lain yang lebih penting akan menjadi asap, dan besar kemungkinan asap ini tidak akan kembali pada tanah. Yang menjadi asap ialah garam nitrogen, garam belerang, dan garam fosfor. Semua garam ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Di sini jelas bahwa kebiasaan membakar akan segera mengurangi kesuburan tanah. Seringkali api dianggap sebagai sahabat petani, suatu alat yang menolong petani-petani dalam pekerjaannya. Tetapi sebenarnya api adalah sahabat yang menipu, musuh yang sangat berbahaya. Selain itu ada pendapat lain mengatakan bahwa justru api yang menambah kesuburan tanah. Rupanya setelah membakar ladang atau kebun, agaknya tanah lebih subur. Memang lebih subur pada tahun-tahun pertama.
Tetapi hampir semua kekayaan tanah dihabiskan dalam 1 tahun, sehingga pada tahun-tahun berikutnya sisanya tinggal sedikit. Cara-cara demikian dapat diumpamakan seperti membongkar gudang makanan untuk pesta pora sehari, besok dan seterusnya mengalami kelaparan. Api selalu mengakibatkan kehabisan makanan tanaman dalam waktu yang singkat. Kalau demikian, bagaimanakah kita dapat mempertahankan kesuburan tanah? Prinsip utama ialah berusaha mengembalikan pada tanah semua hasil tumbuhan. Apa saja yang tidak dipanen harus kembali pada tanah tanpa pembakaran. Sisa-sisa tanaman tidak boleh dibuang, kecuali pada tanah. Begitu juga kotoran hewan tidak boleh diboroskan, melainkan harus dikembalikan pada tanah. Di samping itu, erosi harus dicegah dengan cara membendung air yang mengalir dan menutupi permukaan tanah, supaya tidak dihancurkan oleh curahan hujan. Tumbuhan tidak boleh kurang, baik untuk membantu mencegah erosi, maupun untuk mencegah kehilangan garam dalam air yang mengalir sebagai air tanah. Berikut harus ditanyakan juga, bagaimanakah kita dapat menambah kesuburan tanah? Seandainya tanah kita sudah kurus, tidak subur lagi, apakah ada harapan selain menunggu beberapa tahun? Jawabnya, ada harapan dan dapat. Tanah yang kurus dapat dipulihkan menjadi subur kembali. Dalam jangka pendek, waktu singkat, hanya ada satu jalan, yakni dengan memupuk tanah tersebut. Pupuk yang paling tepat untuk itu ialah pupuk alam, seperti daun-daunan, misalnya dari hutan, atau pupuk kandang, misalnya kotoran ternak. Dalam jangka panjang, waktu lama, kesuburan tanah dapat dipulihkan kembali dengan cara menambah penanaman tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan, kunci peningkatan kesuburan tanah. Akar-akar pohon mengambil garam atau zat-zat makanan tanaman dari lapisan bawah dalam tanah, kemudian memberikannya pada lapisan tanah bagian atas melalui daun-daunan yang gugur. Daun-daun yang gugur akan membusuk sambil melepaskan garam-garam tadi pada tanah. Begitulah lapisan tanah bagian atas makin menjadi subur dan cocok untuk usaha pertanian. Itulah sebabnya tanah-tanah di bawah hutan senantiasa subur. Pohon-pohon harus dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk memperbaiki tanah yang kurus. Ada satu macam tanaman yang sangat membantu mengawetkan tanah, yaitu segala macam kacang-kacangan. Segala macam kacang-kacangan dapat meningkatkan kesuburan tanah, sebab pada akar-akarnya terdapat bintil-bintil kecil yang merupakan pabrik pupuk, khususnya pupuk garam nitrogen yang sangat diperlukan oleh setiap tanaman. Pupuk ini dibuat dari udara oleh akar atau bintil-bintil tadi, yang hasilnya melebihi dari kebutuhan tanaman kacang itu sendiri, sehingga tanah yang ditanami dengan kacang-kacangan akan menjadi lebih subur. Begitu juga sisa-sisa tanaman kacang-kacangan sangat baik sebagai pupuk hijau. Sebagai kesimpulan, dapat didaftarkan di sini ke-9 syarat untuk memperoleh tanah yang tetap subur, yaitu pertama, jangan sekali-kali membakar hutan atau ladang. Kedua, jangan membuang hasil tanah sedikit pun. Ketiga, kembalikanlah pada tanah semua tumbuhan atau sisa-sisa tumbuhan yang tidak dipanen atau diperlukan. Keempat, manfaatkanlah semua kotoran ternak sebagai pupuk. Kelima, cegahlah erosi dengan membendung air yang mengalir pada tanah atau tempat yang miring. Keenam, janganlah dibiarkan ternak berkeliaran. Ketujuh, tutupilah tanah-tanah gundul dengan tanaman hidup atau rumput, daun, dan sebagainya. Kedelapan, manfaatkanlah pohon-pohon sebagai sumber pupuk alam, yaitu daunnya. Kesembilan, manfaatkanlah tanaman kacang-kacangan untuk menambah garam nitrogen dalam tanah. Prinsip-prinsip ini sudah dilaksanakan dan dibuktikan kebenarannya di negara Tiongkok,
selama ratusan tahun yang silam. Di Tiongkok diperbolehkan membuka hutan untuk daerah pertanian yang baru. Penduduk yang berjumlah 1.000 juta orang itu harus hidup dari tanah yang sudah diolah sejak dulu. Tanah itu dipelihara dengan baik, menurut ke-9 syarat tadi, dan ternyata tanah tetap subur walaupun hasil panen diambil terus. Tinggal satu lagi masalah yang perlu dibicarakan. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa untuk memperoleh tanah yang subur, kita tidak boleh memakai api untuk membuka hutan. Kalau begitu, bagaimana caranya? Ada 2 cara yang sangat perlu diperhatikan di sini. Pertama, pembukaan hutan harus direncanakan jauh sebelum diolah untuk tanah pertanian. Sebab dibutuhkan waktu cukup lama supaya daun-daun atau ranting-ranting dan rumput-rumput yang dipotong dapat membusuk serta melepaskan garam-garam atau zat-zat pada tanah. Kedua, kita harus rela repot sedikit. Memang membuka hutan tanpa membakar agak lebih sulit, tetapi repot satu kali untuk keuntungan 100 tahun. Sebab kalau hutan tidak dibakar, kesuburan tanah tetap dan tidak perlu berpindah-pindah ladang atau kebun. Cara yang baik untuk mematikan pohon-pohon besar ialah dengan memotong sekeliling batang pohon, bagian bawah berbentuk lingkaran, sehingga daun akan layu, kering dan gugur dengan sendirinya. Pohon-pohon yang kecil dapat dipotong atau ditebang. Kayu yang keras harus disingkirkan, tetapi daun-daun atau ranting yang muda harus dibiarkan membusuk di atas tanah, atau dicampur dengan tanah. Demikian juga rumput atau tumbuhan kecil harus dibiarkan membusuk supaya menghasilkan zat-zat atau garam-garam makanan tanaman. Akhirnya, selamat mencoba, semoga berhasil. Dan bagi mereka yang masih belum yakin akan prinsip-prinsip ini, boleh mencobanya dengan sedikit areal hutan atau dengan sebahagian dari tanah yang diolah. Saudara pasti akan melihat sendiri buktinya.